Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Devi Alivia sebagai Kepala Marketing dari Hyundai Mobil. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di peluncuran mobil listrik murni perusahaan kami pada hari ini. Industri otomotif akan selalu diisi dengan inovasi-inovasi baru. Pada era 1700 dulu, mesin pembakaran internal merupakan sebuah penemuan baru yang digadang-gadang mampu menggantikan mesin uap. Hal tersebut terbukti menjadi kenyataan, melihat penggunanya yang sangat luas sampai sekarang. Namun, industri otomotif kini juga sedang bersiap untuk mengadopsi inovasi terkini yang lebih ramah lingkungan, yaitu mobil listrik. Tercermin dari namanya, mobil listrik merupakan kendaraan yang beroperasi dengan tenaga listrik, bukan bahan bakar fosil yang pasokannya akan terasa menyusut seiring berjalannya waktu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, saya perkenalkan kepada Bapak dan Ibu, Ioniq Electric dan Kona Electric. Be bold, be electric. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mobil listrik murni atau yang biasa disebut dengan BEV. BEV, yaitu Baterai Electric Vehicle, atau mobil listrik murni yang merupakan kendaraan yang benar-benar hanya mengandalkan tenaga listrik saja untuk bergerak. Kemudian di sini ada dua jenis mobil, yang pertama ada Ioniq Electric dan Kona Electric. Ioniq Electric itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal 2020 sebagai armada perusahaan transportasi daring, yaitu Grab. Kemudian pada November 2020, Ioniq Electric dan mobil listrik Hyundai lainnya, yaitu dengan diluncurkannya Kona Electric, itu bersama dengan kedua mobil tersebut menjadi mobil listrik termurah yang dijual resmi di Indonesia saat ini. Baik, di sini ada perbedaan di antara baterai dari kedua mobil tersebut. Yang di sebelah kiri bisa Ibu dan Bapak lihat ya, di sini ada Ioniq Electric, kemudian di sebelah kanan yang berwarna putih itu ada Kona Electric. Pada mobil Ioniq Electric, keduanya ini sama-sama menggunakan baterai berbahan dasar lithium-ion polimer. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang belum tahu, baterai tersebut adalah baterai yang dapat diisi ulang dari teknologi dengan menggunakan elektrolit polimer sebagai pengganti elektrolit cair. Nah, kelebihan dari baterai tersebut itu sangat ramah lingkungan serta daya tahan yang lebih lama. Kemudian di sebelah kiri ini ada kapasitas baterai dari Ioniq Electric yaitu sebesar 38,3 kWh. Kemudian Ioniq Electric ini mampu mencapai jarak tempuh maksimal sekitar 373 km dalam sekali pengisian. Sedangkan dalam mobil Kona Electric itu baterai mempunyai kapasitas sebesar 39,2 kWh yang dipadukan dengan motor listrik dan mampu mencapai jarak tempuh maksimal sekitar 345 km dalam sekali pengisian. Selanjutnya di sini ada teknologi keunggulan baterai. Di sini terdapat 4 keunggulan ya Bapak dan Ibu bisa lihat. Yang pertama itu bagian luar menggunakan desain khusus dengan bentuk rigid cell arsitektur, yaitu bagian yang pemisah berlapis keramik. Di sini itu bagian luar itu mampu menahan benturan di bagian inti. Yang kedua, keunggulan baterainya itu dilengkapi dengan Vehicle Cooperative Control yang langsung terhubung pada bagian motor listrik sehingga sangat responsif apabila terjadi korsleting akibat tegangan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah dengan diadakannya fitur Active Protection pada sistem manajemen baterai. Hal tersebut itu dapat mencegah hal yang tidak diinginkan pada saat pengisian daya. Jika terdeteksi ada yang tidak sesuai pada baterai, maka sistem ini langsung mematikan aliran listrik. Dan yang terakhir, keunggulannya adalah dilengkapi dengan regenerative brake. Jadi di sini itu sistem baterainya itu dapat mengisi ulang secara mandiri dengan memanfaatkan daya kinetik saat terjadi pengereman. Kemudian selanjutnya ada keuntungan. Nih, bagi Bapak Ibu, keuntungannya jika memiliki mobil ini, kedua mobil tersebut adalah yang pertama, terbebas dari zero emission.
Nah, zero emission itu bisa Bapak Ibu ketahui ya bahwa kondisi di mana semua gas rumah kaca yang bersumber dari aktivitas manusia itu dihilangkan dengan menyerapnya kembali hingga mencapai level yang seimbang. Jadi, singkatnya itu terbebas dari zero emission atau ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ini, keuntungannya adalah mobil listrik murni juga lebih hemat 4 kali lipat bila dibandingkan dengan mobil biasa atau mobil bermesin. Karena dapat dilihat ya bahwa dengan mobil listrik ini kita tidak perlu membutuhkan biaya untuk ganti oli ataupun mesin dan transmisi lain-lainnya. Dan yang ketiga, keuntungannya adalah mobil listrik murni juga banyak memberikan keuntungan di luar hal teknis. Contohnya seperti pengguna mobil listrik ini dapat menikmati gratis bea balik nama, yaitu biaya perpanjangan STNK yang lebih murah jika dibandingkan mobil lainnya yang harganya sama. Kemudian selanjutnya di sini ada keunggulannya. Keunggulan yang pertama itu cara pengisiannya yang sangat mudah dan fleksibel karena banyak di berbagai gerai Hyundai yang mengadakan pengisian daya listrik ini untuk mobil listrik tersebut. Dan yang kedua itu pemerintah juga memiliki aplikasi nih yang dapat memudahkan Bapak dan Ibu untuk diakses melalui aplikasi Charge In. Nah, berikut ini adalah tempat pengisian daya listrik, bisa Bapak dan Ibu lihat, ada di Jakarta dan sekitarnya, dan juga ada di luar Jabodetabek. Baik, sekian pengenalan mengenai Ioniq Electric dan Kona Electric, mobil listrik murni dari perusahaan Hyundai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak presentasi saya hari ini. Kemudian kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya silakan untuk mengangkat tangan ya, atau disebut raise hand. Silakan ya. Baik, yang pertama ada Ibu Santi. Kepada Ibu Santi saya silakan untuk bertanya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Devi yang telah menjelaskan ya. Saya ingin bertanya nih Bu, untuk berapa lama sih pengisian mobil listrik ini Bu, pengisian waktu mobil listrik ini Bu ketika ngecas gitu? Terima kasih Bu. Oh iya, baik, terima kasih ya Ibu Santi yang sudah bertanya. Untuk lamanya pengisian mobil listrik ini tentu tidak lama ya Ibu. Karena kan ini tuh lebih cepat ya dengan hanya sebenarnya sistemnya sama seperti mengisi bensin, tetapi tidak tidak apa namanya tidak ini ya singkat juga gitu waktunya. Jadi hanya membutuhkan sekitar 30 menit saja gitu. Biasanya kan untuk mungkin kita pikir mobil ini menggunakan listrik gitu. Mungkin bisa 1 hari atau 2 hari gitu, seperti mengecas apa gitu. Tapi tidak Ibu. Jadi ketika Ibu memang membutuhkan daya listrik tersebut, Ibu hanya bisa mengisi itu menunggu selama 30 menit saja Ibu. Sangat singkat sekali. Mungkin paling lama estimasinya hanya 45 menit ya Ibu, 30 sampai 45 menit. Seperti itu Ibu Santi, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Ibu. Sangat cepat ya Ibu ya ternyata untuk pengisian mobil listrik tersebut ya. Ya, benar sekali Ibu. Baik, terima Terima kasih. kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Terima kasih kembali Ibu Shanti. Ya, baik. Selanjutnya ada Ibu Azizah ya. Kepada Ibu Azizah, saya silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Devi atas penjelasannya yang sangat maksimal. Tapi saya mau tanya nih, kira-kira permasalahan mobil listrik dibanding mobil biasa ini apa ya, Bu? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Azizah ya atas pertanyaannya. Jadi tentu ya Ibu, di balik kelebihan tentu ada kekurangan sama seperti mobil listrik ini. Kami akui bahwa permasalahan yang sering hadir itu di mobil listrik itu ada beberapa ya Ibu. Yang pertama itu mungkin dilihat dari realitasnya itu harganya ya Ibu. Jadi permasalahan mobil listrik ini yang pertama tentu harganya masih sangat tinggi dengan banyak kelebihan tentu ya. Walaupun harganya tinggi, tetapi ini hebatnya dapat menebus pasar di Indonesia sehingga perusahaan kami itu bisa meluncurkan mobil ini gitu. Kemudian yang kedua itu permasalahan daya tahan baterai dan keamanan baterai.
Untuk permasalahan ini itu dilihat dari sisi teknis ya Ibu, yang dimana masalah ketahanan isi daya dan keamanan baterai ini cukup banyak diperbincangkan Ibu setelah hadirnya mobil listrik ini di pasar Indonesia. Yang dimana ada penelitian bahwa mengisi daya mobil listrik ini di atas 3 tahun ini akan menurun Ibu. Jadi itu permasalahan penelitian yang sudah dilakukan sehingga mobil ini itu bisa dikatakan sudah walaupun memang baru luncur tetapi memang sudah ada penelitian yang relevan Ibu mengenai ini. Kemudian yang ketiga itu ada kurang banyaknya mekanik. Jadi permasalahan mobil listrik ini itu kurang mekanik Ibu sehingga perawatannya itu harus lebih ekstra dari mobil biasa. Segitu. Jadi itu saja Ibu untuk kekurangan dari permasalahan yang sering terjadi dengan adanya mobil listrik. Apakah sudah jelas, Ibu Azizah? Sudah cukup jelas Ibu Devi, berarti dapat dikatakan ada harga, ada kualitas juga ya Ibu Devi, makanya masih tergolong mahal. Makasih Ibu Devi atas penjelasannya. Ya, betul sekali Ibu Azizah. Terima kasih kembali. Selanjutnya yang terakhir ada Ibu Dika. Kepada Ibu Dika saya silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Devi atas waktunya. Saya mohon maaf ya kalau misalnya suara saya agak patah-patah karena memang di sini sinyalnya agak jelek, tapi semoga suara saya dapat didengar dan dipahami ya. Baik Ibu. Saya ingin bertanya nih, apa perbedaan mobil hybrid dan mobil listrik? Karena saya tertarik sekali dengan ini gitu. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih ya Ibu Dika atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab apa perbedaan dari mobil listrik dan juga mobil hybrid. Yang pertama itu sangat menonjol itu dari sumber tenaga dan pengisian daya ya Ibu. Sudah saya jelaskan tadi bahwa memang beda bahwa mobil listrik itu harus mengisi ulang baterai yang berperan sebagai tangki penyimpanan energi listrik. Kemudian untuk mobil hybrid itu memiliki sumber tenaga yang berbeda Ibu. Nah, berbeda ini dengan mengisi ulang tenaganya tentu harus membawa mobil hybrid ini ke SPBU atau tempat pengisian bahan bakar umum ya Ibu. Kemudian perbedaan itu yang kedua ada cara kerjanya Ibu. Nah, di mobil listrik ini cara kerjanya itu baterai akan mengalirkan listrik yang tersimpan di dalamnya ke motor listrik. Jadi dapat dikatakan kerangka motor listrik ini tuh ada di dalam mobil listrik ini Ibu sehingga tentu itu membawa dampak pengaruh yang besar ya Ibu ke mobil listrik itu sendiri. Tetapi di sisi lain untuk kerja mobil hybrid itu cukup beragam Ibu. Jadi bergantung dengan teknologi dan mobil yang Ibu miliki gitu. Setiap mobil itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Kemudian perbedaannya itu di sini ada keunggulannya. Untuk mobil hybrid ini menawarkan jarak tempuh yang lebih panjang Ibu dibandingkan mobil listrik. Jadi bisa melebihi hingga 400 km. Sedangkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa mobil listrik itu hanya bisa mencapai 3 sampai maksimal 350 km saja. Nah, itu saja Ibu untuk perbedaan dari mobil listrik dan mobil hybrid. Apakah sudah jelas Ibu Dika? Sangat jelas Ibu Devi, terima kasih banyak ya atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Ibu Dika. Baik, selanjutnya ada Ibu Syadrina. Kepada Ibu Syadrina, saya silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Devi yang telah memaparkan presentasinya dengan sangat baik. Dan terima kasih pula atas kesempatan bertanya yang diberikan pada saat ini. Ibu, saya izin bertanya kepada Ibu atas pemaparan presentasi tadi. Mengapa mobil listrik dikatakan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan mobil bermesin ya Bu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syadrina yang sudah mengajukan pertanyaannya Ibu mengenai mengapa mobil listrik jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan mobil bermesin Ibu. Baik, benar sekali Ibu bahwa mobil listrik ini disebut juga sebagai mobil hijau Ibu. Kenapa? Ya tentu Bu, dikarenakan mobil listrik ini ramah lingkungan dan mampu menekan emisi karbon penyebab polusi udara.
Bahkan mobil listrik ini minim suara ketika dijalankan Ibu. Berbeda ya tentu dengan mobil-mobil bermesin yang dimana ketika memang berjalan itu suaranya cukup besar Ibu. Tetapi untuk mobil listrik ini tidak, sehingga berpengaruh untuk mengurangi kebisingan. Jadi ramah lingkungan yang dimaksud itu tidak hanya meminimalisir polusi udara saja Ibu, tetapi juga meminimalisir suara mesin mobil. Nah, untuk mengenal lebih jauh saya akan coba memberikan penjelasan ya Ibu, mengapa mobil listrik ini memang lebih ramah lingkungan. Yang pertama itu jika dilihat dari segi emisi gas buang yang lebih aman Ibu, di mana mobil listrik ini tuh didesain tanpa knalpot sehingga tidak mengeluarkan gas buang. Memang Ibu masih ada beberapa pembuangan gas dari ban dan rem, tetapi kendaraan bertenaga listrik ini jauh relatif lebih aman untuk menjaga kualitas udara yang bebas dari polusi bahan bakar. Mobil listrik ini juga dianggap Ibu mampu meminimalisir emisi gas rumah kaca sehingga dapat mengurangi karbon dan menghemat lapisan ozon. Baik, saya lanjut ya Ibu ke alasan berikutnya mengapa mobil listrik lebih ramah lingkungan. Yang kedua ini karena lebih hening dan mengurangi polusi udara Ibu. Jadi kawasan pemukiman dan pusat kota pun akan terasa lebih sangat tenang. Saking heningnya, setiap mobil listrik ini harus dilengkapi dengan komponen AVAS, yaitu Acoustic Vehicle Alert System atau sistem suara buatan. Nah, tujuan dari dibuatnya AVAS tersebut adalah dengan adanya komponen untuk memberikan kewaspadaan bagi para pejalan kaki ketika ada mobil listrik melintas di jalan raya. Selanjutnya, yang ketiga adalah mobil listrik mengurangi kemacetan akibat antrean pengisian BBM. Jadi pengisian bahan bakar ini kerap kali sering ngantri ya Ibu di SPBU gitu. Nah, kemudian untuk mobil listrik sendiri ini tidak perlu untuk mengisi bahan bakar di SPBU, melainkan harus dicas saja Ibu. Terutama di hari-hari yang super sibuk ya Ibu, seperti weekdays itu pasti semua pengendara mengisi bahan bakarnya Ibu. Nah, beralih ke mobil listrik ini, kemacetan akibat antrean di SPBU ini bisa dikurangi, sehingga emisi dari kendaraan bisa berkurang. Sementara itu, pengisian energi listrik bisa dilakukan sambil memarkir kendaraan di rumah, jadi lebih santai lagi Ibu. Kemudian yang keempat adalah ramah lingkungan karena mobil listrik ini memiliki beberapa keunggulan Ibu. Yang satu tadi adalah perawatan mobil lebih mudah, kemudian yang kedua adalah perjalanan lebih mulus, ketiga aman dan dalam berkendara, dan yang keempat itu investasi jangka panjang. Jadi seperti itu Ibu alasan mengapa mobil listrik dikatakan lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil bermesin. Untuk Ibu Syadrina, apakah sudah dapat menjawab pertanyaan Ibu? Baik, sudah cukup jelas Ibu Devi dan juga saya sudah memahami jawaban yang telah Ibu Devi berikan. Terima kasih kepada Ibu Devi yang telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kembali Ibu Syadrina. Itu saja pemaparan mengenai peluncuran mobil dari perusahaan Hyundai, yaitu Ioniq Electric dan Kona Electric. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir untuk melihat presentasi mengenai peluncuran mobil listrik kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang sudah mengajukan pertanyaan mengenai kedua mobil listrik murni ini. Saya tutup presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.